Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hijrian Iqmal dengan NIM 230501501032 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan fonem, di mana ada identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi, dan realisasi fonem. Baiklah, yang pertama ada identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa terkecil yang dapat atau berfungsi membedakan makna, di mana identifikasi fonem adalah proses mengidentifikasi dan membedakan fonem-fonem yang ada dalam suatu bahasa. Baik, yang kedua ada jenis fonem. Jenis fonem terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fonem vokal. Fonem jenis ini dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa adanya hambatan di mulut atau di tenggorokan. Yang pertama itu vokal I tinggi atas depan tak bundar pada kata isi. Vokal I tinggi bawah depan tak bundar pada kata batik. Vokal E tengah atas depan tak bundar pada kata sate. Vokal E tengah bawah depan tak bundar pada kata monyet. Vokal E tengah atas depan tak bundar pada kata kera. Vokal A tinggi atas depan tak bundar pada kata lada. Vokal U tinggi atas belakang bundar pada kata susu. Vokal U tinggi bawah belakang bundar pada kata kapur. Vokal O tengah atas belakang bundar pada kata toko. Vokal O tengah bawah belakang bundar pada kata botak. Yang kedua, fonem difon. Fonem jenis ini merupakan gabungan dua bunyi versi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Yang pertama au dalam kata pulau. Yang kedua ai dalam kata santai. Dan yang ketiga o pada kata koboi. Yang keempat ei dalam kata survei. Yang ketiga, fonem konsonan. Pada jenis ini dihasilkan dengan menghalangi aliran udara di mulut atau tenggorokan. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan tiga kriteria, yaitu yang pertama, posisi pita suara dikategorikan menjadi A. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara seperti bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, Y, dan Nya. Yang kedua, tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar hingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain K, P, T, F, S, dan H. Yang kedua, berdasarkan tempat artikulasi. Yang pertama, konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir, misalnya B, P, dan M. Yang kedua, konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan gigi atas. Dan yang ketiga, konsonan laminovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya L dan D. Yang keempat, konsonan dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya K. Yang ketiga, berdasarkan cara artikulasi. Konsonan nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Selanjutnya, distribusi dan realisasi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem dalam suatu bahasa. Selanjutnya, realisasi. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau suatu fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Distribusi fonem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fonem vokal. Pada fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi
E awal, tengah, dan akhir. Berikut contohnya. Yang pertama, fonem I mempunyai dua macam realisasi, yaitu direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata kini, dan direalisasikan sebagai bunyi I apabila pada silabel tertutup seperti pada kata batik. Yang kedua, fonem E mempunyai tiga macam realisasi, yaitu realisasi sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate. Direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata monyet. Direalisasikan sebagai bunyi E apabila pada kata kera. Yang ketiga, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata seperti pada kata apa dan padang. Yang keempat, fonem U mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, dilafalkan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata tunggu. Yang kedua, dilafalkan sebagai bunyi U apabila pada silabel tertutup seperti pada kata tangguh. Yang kelima, fonem O mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi O apabila pada silabel terbuka seperti pada kata bakso. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi O apabila silabel tertutup seperti pada kata tokoh. Distribusi yang kedua yaitu fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir. Perhatikan distribusi dan realisasi fonem berikut. Yang pertama, fonem B. Fonem B mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B. Contohnya pada kata debu. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi B atau P apabila berposisi tertutup pada sebuah silabel. Contohnya pada kata sebab. Yang kedua, fonem P direalisasikan baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Contohnya pada kata papan. Yang ketiga, fonem N direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nakal. Yang keempat, fonem W dapat menduduki posisi awal dan tengah, direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata wali. Yang kelima, fonem F seperti pada kata fitnah. Yang keenam, fonem D mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi D apabila berposisi sebagai sebuah onset pada suatu silabel. Contohnya pada kata dagang. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi T dan D bila berposisi sebagai sebuah koda pada sebuah silabel. Contohnya abad, dilafalkan abad atau abad. Yang ketujuh, fonem T seperti pada kata latih. Dan yang kedelapan, fonem L baik sebagai onset maupun sebagai koda seperti pada kata lari. Yang kesembilan, fonem R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel seperti pada kata rapi. Kesepuluh, fonem Z bila sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya zaman, bila sebagai koda dilafalkan sebagai bunyi Z atau bunyi S, misalnya pada kata aziz dilafalkan aziz atau asis. Yang ke-11, fonem S baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata asas. Ke-12, fonem NY atau N disebut fonem nasal, misalnya pada kata nyaring. Fonem NY tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-13, fonem J dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata ajal. Yang ke-14, fonem C dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata cukur. Ke-15, fonem Y seperti pada kata yayasan. Fonem ini tidak dapat berposisi sebagai koda. Ke-16, fonem G
dapat menduduki posisi awal dan tengah, mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi G apabila sebagai onset, misalnya pada kata gajah, dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi G dan K apabila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg. Ke-17, fonem K memiliki dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi K apabila sebuah onset pada suatu silabel, misalnya pada kata kabar, dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi simbol tanda tanya apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya makmur dilafalkan makmur. 18, fonem NG baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata hangat. Selanjutnya yang ke-19, fonem SY baik sebagai onset maupun sebagai koda, misalnya pada kata dahsyat. Yang ke-20, fonem KH baik sebagai onset maupun koda pada sebuah silabel, misalnya khawatir. Yang ke-21, fonem H baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata basah. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.